asam mempunyai pengertian sebagai segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH yang normal sekitar 6. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan dan memiliki bentuk sebagai. Adapun ciri-ciri dari hujan asam, yang pertama memiliki pH di bawah kadar normal, yakni di bawah 5,6. Hujan asam disebabkan oleh adanya peningkatan asam sulfat dan nitrat yang ada di polusi udara. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh adanya peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang ada di atmosfer. Hujan asam ini dapat mengakibatkan penyakit kulit pada manusia. Proses hujan asam merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi pencemaran udara di atmosfer. Presipitasi basah dari polutan di udara yang larut dalam awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, dan kabut. Dengan polutan SO2, SO3, NO2, dan HNO3 di air hujan akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang menjadikan pH kurang dari 5,60. Senyawa itu akan berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan asam di bumi yaitu berasal dari berbagai aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas tersebut yang menghasilkan gas-gas penyebab hujan asam, yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida. Untuk proses terjadinya yaitu ketika penguapan yang berasal dari berbagai macam sumber air karena pemanasan sinar matahari. Setelah itu uap air yang timbul dan pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida, maka terjadilah hujan asam itu sendiri. Salah satu contoh kasus hujan asam yang telah terjadi di dunia adalah di daerah Amerika Serikat. Menurut data USGS tahun 2002 ditemukan bahwa di negara bagian Amerika Serikat telah terjadi hujan asam dengan nilai pH air 4,3, di mana daerah tersebut yaitu Kentucky, Ohio, New York, dan Michigan. Atau kita bisa lihat bersama data di samping ini. Menurut laporan newsdetik.com, salah satu contoh hujan asam yang pernah terjadi di Indonesia ialah di daerah Bandung tahun 2000. Walaupun sudah terindikasi mulai tahun 1997, namun derajat keasamannya masih rendah. Tetapi sejak tahun 2000 terjadi hujan asam dengan tingkat pH 4. Selain di Amerika Serikat, di kawasan Asia Timur juga pernah terjadi fenomena hujan asam. Menurut beberapa penelitian, mengatakan bahwa pada tahun 2013, negara-negara di kawasan Asia Timur diselimuti kabut asap tebal yang memiliki bau busuk dan beracun, yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam yang terjadi karena meningkatnya polusi udara, khususnya gas sulfur oksida dan gas nitrogen oksida yang berasal dari kegiatan industri, menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, serta menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Negara-negara tersebut diantaranya Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hujan asam merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Kandungan dari hujan asam berupa nitrogen oksida dan sulfur dioksida apabila terpapar pada manusia dalam jumlah yang berlebihan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu penyakit asma, bronkitis, dan penyakit pada sistem pernafasan lainnya yang bersifat akut atau kronis. Dampak hujan asam dapat mengubah komposisi pada tanah sehingga tidak layak untuk hewan maupun tumbuhan. Hujan asam ini juga dapat mengurangi kesuburan pada tanah sehingga menyebabkan tanah menjadi tandus. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi mikroorganisme yang ada pada tanah.
Sedangkan mikroorganisme yang ada pada tanah itu sangat-sangat penting untuk menguraikan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang sudah mati dan membusuk. Dampak hujan asam bagi bangunan menyebabkan kerusakan pada patung dan monumen, di mana bahan kimia yang dihasilkan ialah korosi. Korosi sendiri menyebabkan bangunan mudah rapuh atau keropos. Contohnya pada Katedral St. Paul di London yang dibangun dengan semen kapur mengalami pengikisan sekitar 15 mm dari konstruksinya. Reaksi antara asam sulfat dan semen kapur juga menyebabkan kerusakan struktur pada bangunan. Hujan asam juga memberikan dampak terhadap pola kehidupan yang ada di perairan, yaitu dengan terjadinya hujan asam secara berkepanjangan dapat menurunkan pH dalam suatu perairan. Dengan menurunnya pH tersebut dapat memberikan dampak terhadap kehidupan organisme akuatik, yaitu organisme itu dapat mengalami kepunahan. Karena organisme tersebut sangat dipengaruhi oleh pH perairan atau pH air di mana tempat dia dapat hidup. Pada dasarnya, hujan asam akan memberi pengaruh pada daerah yang terkena seperti tanah dan daerah perairan. Endapan asam akan mempengaruhi makhluk hidup dan juga tumbuh-tumbuhan. Kelebihan zat asam pada suatu lingkungan akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan. Jenis plankton dan invertebrate merupakan makhluk yang akan pertama kali mati akibat pengaruh pengasaman. Hal ini disebabkan oleh pengaruh rantai makanan yang secara signifikan berdampak pada keberlangsungan suatu ekosistem. Dampak hujan asam terhadap mikroorganisme yaitu hujan asam mempengaruhi proses kimiawi dan juga biologi perairan, di mana apabila perairan kehilangan kualitasnya, maka mikroorganisme yang ada di dalamnya yang tidak dapat beradaptasi bisa mati atau punah. Dampak hujan asam terhadap kehidupan darat. Tingginya kadar sulfur di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam, di mana sulfur dioksida ini juga berbahaya untuk tanaman. Oleh karena itu, hujan asam dapat menyebabkan terjadinya korosi yang dapat merusak kortikula tanaman dan mengurangi proses fotosintesis. Selain itu, secara tidak langsung hujan asam dalam kehidupan darat dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan.